Teman-teman, mari kita lanjutkan saat teduh kita dengan kitab Bilangan pasal yang ke-11. Jika kita berpikir bahwa seorang pemimpin Kristen yang saleh tidak akan pernah mengalami depresi, nah Bilangan pasal 11 ini akan menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Setelah tabernakel selesai dibangun dan awan kemuliaan Tuhan turun di atasnya, kelihatannya perjalanan menuju tanah perjanjian adalah perjalanan yang penuh dengan harapan. Tetapi bangsa Israel segera bersungut-sungut tentang nasib mereka. Nah teman-teman, kadang orang mengeluh karena jalan Tuhan adalah jalan salib dan kita semua tidak menyukai penderitaan. Kita lebih senang salib kita dipikulkan oleh orang lain daripada kita sendiri yang harus memikulnya. Kadang juga orang mengeluh karena mereka serakah, mereka ingin pemimpin mereka memenuhi semua kebutuhan mereka. Seperti yang diceritakan di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi kadang orang mengeluh karena mereka menolak Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-20, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Seorang pemimpin bisa mengalami perasaan yang tertekan ketika orang-orang yang berada di sekitarnya mengeluh dan memberikan tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal, sehingga akhirnya Musa pun kemudian menjadi komplain kepada Tuhan. Dalam ayat 11, ayat 14 dan 15, Musa berkata, mengapa kau perlakukan hamba-mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Nah teman-teman, seorang pemimpin bisa mengalami depresi jika dia mencoba untuk melakukan semuanya sendirian. Tetapi Tuhan Maha Kasih. Dia tidak menegur Musa, tidak menyalahkan Musa, tetapi Tuhan memerintahkan Musa supaya mengumpulkan 70 orang dari tua-tua Israel dan kemudian mengambil sebagian roh Tuhan pada Musa, lalu menempatkannya pada mereka sehingga mereka dapat menanggung beban bersama dengan Musa. Seorang pemimpin juga bisa tertekan jika dia melupakan janji dan kuasa Tuhan. Ketika Tuhan berjanji untuk memberi makan daging kepada semua jemaah Israel ini, coba lihat apa yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhan. Ayat 21 dan 22, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Nah, Musa sedang melupakan kuasa Tuhan. Ini jawab Tuhan di dalam ayat yang ke-23. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Teman-teman, apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari pasal yang ke-11 ini? Yang pertama adalah seorang pemimpin jangan dengarkan seorang pengeluh. Seorang pengeluh bisa saja merasionalisasi semua keluhan-keluhannya sehingga tampaknya apa yang dikeluhkan itu wajar, masuk akal, dan beralasan. Jangan pernah menaruh belas kasihan kepada seorang pengeluh.
Mereka adalah sampah dalam kehidupan ini. Pengeluh tidak punya kontribusi apapun untuk sebuah perjuangan. Mereka hanya ingin memetik hasil, tetapi tidak mau berkeringat. Mereka Kristen, tetapi ingin orang lain yang memikulkan salibnya. Nah, jauhlah segera para pengeluh, tutup telinga untuk mereka, tutup hatimu untuk mereka. Janji tanah perjanjian bukan sebuah kesalahan. Perjalanan padang gurun juga bukan sebuah kesalahan. Sukses itu membutuhkan proses, dan para pengeluh hanya sibuk untuk memprotes. Yang kedua adalah iman. Seorang pemimpin jangan pernah melupakan kuasa Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan, sehingga Tuhan tidak sanggup untuk memberikan pertolongan. Tidak ada masalah yang terlalu besar, sehingga Tuhan akan menyerah dan akan angkat tangan. Jangan maknai salah kesulitan. Kesulitan bukan penanda bahwa kita ada di jalan yang salah. Kesulitan adalah konsekuensi logis bahwa kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Tetapi di dalam semua itu, bukankah Tuhan tetap mengasihi kita? Bukankah Tuhan memberikan pertolongan? Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.